Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 9 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Pikiran bertambah kuat oleh usaha yang terus-menerus. Ayat inti terdapat dalam Amsal 24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Kerahkanlah kemampuanmu yang tertinggi ke dalam usahamu. Cari motif yang terkuat untuk menolongmu. Engkau sedang belajar. Berusahalah mengetahui sampai ke dasar-dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh tanganmu. Jangan pernah bertujuan lebih rendah dari menjadi mahir dalam segala urusan yang menyibukkan engkau. Janganlah biarkan dirimu terjerumus ke dalam kebiasaan menjadi dangkal dan lalai dalam kewajiban dan pendidikanmu, karena kebiasaanmu itu akan bertambah kuat dan engkau akan menjadi tidak sanggup akan sesuatu yang lebih baik. Pikiran biasanya belajar merasa puas dengan sesuatu yang membutuhkan perhatian dan upaya yang kecil, dan dengan sesuatu yang murah dan rendah. Hai pemuda dan pemudi, ada pengetahuan mendalam yang belum pernah engkau mengerti, dan engkau pun merasa puas dan sombong akan pencapaianmu yang dangkal. Kalau engkau mengetahui lebih banyak daripada yang engkau tahu sekarang, maka engkau pun akan merasa yakin bahwa engkau mengetahui sangat sedikit. Allah menuntut daripadamu usaha intelek yang kuat dan bersungguh-sungguh, dan dengan upaya yang tekun kemampuanmu akan bertambah kuat. Maka pekerjaanmu pun akan menyenangkan, karena engkau akan mengetahui bahwa engkau sedang melangkah maju. Engkau dapat menjadi terbiasa dengan gerakan-gerakan yang lambat, tidak berketentuan dan bimbang, sehingga hidupmu tidak akan menjadi separuh dari apa yang sebenarnya dapat terjadi. Atau matamu ditujukan kepada Allah dan jiwamu dikuatkan oleh doa, engkau dapat mengalahkan suatu kelambatan yang memalukan dan suatu keadaan tidak suka kepada pekerjaan, lalu melatih hatimu untuk berpikir dengan cepat dan mengerahkan usaha yang kuat pada waktu yang tepat. Allah telah memberikan kepada hati manusia kuasa yang besar, kuasa untuk menunjukkan bahwa Halik telah mengaruniai manusia dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan besar melawan musuh segala kebenaran, kuasa untuk menunjukkan kemenangan apakah yang boleh didapat dalam peperangan melawan kejahatan. Bagi semua orang yang memenuhi maksud Allah bagi mereka itu akan diucapkan perkataan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang pikiran. Nah, tentang pikiran ini kita perlu ingat bahwa ada dua kuasa yang dapat menguasai pikiran kita. Testimony Treasures volume 1 halaman 200 paragraf pertama berkata, Setan memiliki kuasa besar atas pikiran Anda, dan Anda tidak akan memiliki apapun untuk menahan Anda saat Anda melepaskan diri dari pengaruh menahan dari kebenaran. Jadi saat kita melepaskan diri dari pengaruh yang menahan dari kebenaran, maka setan akan ambil pikiran kita. Karenanya penting sekali untuk kita berlindung dalam kebenaran. Ini juga perlu kita renungkan, karena coba hitung
ada berapa kali kita melepaskan diri dari kebenaran dalam satu hari? Kemudian, Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 110 paragraf 3 menyatakan, Allah telah memberikan kepada hati manusia kuasa yang besar, kuasa untuk menunjukkan bahwa Khalik telah mengaruniai manusia dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan besar melawan musuh segala kebenaran, kuasa untuk menunjukkan kemenangan apakah yang boleh didapat dalam peperangan melawan kejahatan. Dalam tulisan aslinya disebutkan Allah telah memberikan kepada pikiran manusia kuasa yang besar. God has given the human mind great power. Jadi, baik setan dan Allah mempunyai kuasa yang besar untuk kuasai pikiran kita. Karenanya kita harus membuat pilihan siapa yang kita izinkan menguasai pikiran kita. Nah, mengapa penting sekali untuk menerima kuasa dari Allah dalam hati dan pikiran kita dan menguasai pikiran kita? Sebab suratnya nomor 141 tahun 1902 paragraf 23 berkata, ketika manusia tidak menjadikan Allah sebagai yang pertama dan terakhir dan yang terbaik dalam segala hal, ketika mereka tidak memberikan diri mereka kepadanya untuk melaksanakan tujuannya, setan masuk dan menggunakan dalam pelayanannya pikiran yang diberikan kepada Allah dapat mencapai kebaikan yang besar. Di bawah arahannya, mereka melakukan pekerjaan jahat dengan kekuatan besar dan ahli. Jadi, saat kita tidak menjadikan Allah yang terutama dalam hidup kita, maka setan masuk dan kuasai pikiran kita. Dan setan punya kuasa besar untuk kuasai pikiran kita agar kita menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan jahat dengan kekuatan besar dan ahli. Lalu bagaimana caranya untuk menjadikan Allah sebagai yang pertama dan terakhir dan yang terbaik dalam segala hal agar setan jangan masuk? Supaya setan tidak berkuasa dalam pikiran kita? Kita baca Counsels for the Church halaman 126 paragraf 5 yang berkata, jadikan Kristus sebagai yang pertama dan terakhir dan yang terbaik dalam segala hal. Teruslah melihat Dia dan kasih Anda kepadanya setiap hari akan menjadi lebih dalam dan lebih kuat saat itu diserahkan pada ujian pencobaan. Ingat, hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Karenanya dengan menjadikan Yesus yang pertama, terakhir, dan terbaik dalam segala hal di dalam hidup kita, maka itu sama dengan menjadikan Allah, yaitu Bapa, menjadi yang pertama, terakhir, dan terbaik dalam segala hal di dalam hidup kita. Yesus inilah kuasa besar yang Allah berikan kepada pikiran kita. In Heavenly Places halaman 17 paragraf 2 menjelaskan, Anak Allah yang tunggal datang ke dunia ini untuk menebus ras yang jatuh. Dia telah memberi kita bukti kuasanya yang besar. Dia akan memungkinkan mereka yang menerima Dia untuk membangun karakter yang bebas dari semua kecenderungan yang setan ungkapkan. Kita bisa melawan musuh dan semua pasukannya. Pertempuran akan dimenangkan, kemenangan diperoleh oleh Dia yang memilih Kristus sebagai pemimpinnya, bertekad untuk melakukan yang benar, karena itu benar. Jelas kuasa Allah yang besar itu adalah Yesus Kristus Anak Allah. Dan mereka yang menerima Yesus dan menjadikan Yesus pemimpin dalam hidup mereka akan menerima kemenangan atas setan. Sebab Yesus telah meremukkan kepala ular. Oleh sebab itu, bersama Yesus kita menang. Karenanya, untuk pikiran kita dapat bertambah kuat adalah dengan menerima kuasa besar Allah, yaitu kehadiran anaknya dalam hati dan pikiran kita. Yesuslah pelindung kita. Suratnya nomor 22 tahun 1900 paragraf 11 berkata, setan telah turun dengan kuasa besar untuk bekerja dalam diri anak-anak manusia, tapi dalam kekuatan Kristus kita bisa melawan dia. Ketika manusia menerima godaan setan dan melakukan hal-hal yang Allah katakan tidak boleh dia lakukan, Kristus Anak Allah berdiri di antara yang hidup dan yang mati berkata, biarlah hukuman itu jatuh padaku. Aku akan menggantikan tempat manusia. Dia akan memiliki kesempatan lain. Jelas sekali kebutuhan terbesar kita
hanyalah Yesus Kristus. Yesuslah pelindung kita. Yesuslah pemimpin kita di medan perang, agar kita boleh menang. Yesuslah juru selamat kita, yang rela menggantikan kita untuk mati, agar kita menerima kesempatan mengalami pertobatan dan diubahkan menjadi baru di dalam Yesus. Karenanya Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Hanya dalam Yesus pikiran kita bertambah kuat dan menang. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah, pentingnya menjaga pikiran kami. Sebab ada dua kuasa yang hendak menguasai pikiran kami, yaitu kuasa Allah dan kuasa setan. Dan satu-satunya cara untuk kami menerima kuasa Allah adalah dengan menerima Anak-Nya yang tunggal, yang adalah kuasa besar yang dapat menguasai pikiran kami. Karenanya kami rindu ya Bapa untuk diselamatkan. Untuk itu biarlah kami selalu menjadikan Kristus yang pertama, yang terakhir, dan yang terbaik dalam segala hal. Maka kami dapat menang atas setan di dalam Yesus. Tolong kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.